Karena masalah restart di Xiaomi Redmi Note 4 ini masalah bug dari Google atau sistem MIUI, maka jika ada update cara mengatasinya akan kita taruh di deskripsi. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham dan gagal eksekusi. Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini sesuai dengan judulnya, ini update dari Xiaomi yang Redmi Note 4X yang bukan X ya, Note 4 yang MediaTek. Itu kasusnya restart sampai habis sebentar itu restart. Jadi ya pokoknya kurang lebih seperti itu, dan setelah kita amati ternyata masalahnya itu masalah utamanya itu ada di play service ya. Yang lain-lain nggak ada. Jadi yang sebelumnya itu kita kira itu yang di GPS-nya, tapi ternyata play service-nya. Sebenarnya bermasalah itu bukan GPS-nya, tapi play service-nya. Karena layanan GPS itu menggunakan play service. Oke. Itu trik yang pertama ya. Kalau sudah nyala itu langsung pencet tombol mode pesawatnya ini. Pokoknya langsung pencet tombol mode pesawat, jangan sampai keburu restart lagi. Kalau kita telat, dia kayak langsung mati lagi, nge-restart lagi gitu ya. Oh nggak bisa, bisa. Nah ini udah kita tekan tombol mode pesawatnya. Jadi mode pesawatnya udah kita matikan. Kemudian kita bisa pergi ke pengaturan. Kita pergi ke pengaturan. Ini temanya udah diganti ya sama si usernya. Kemudian kita ke aplikasi terinstall ya. Kemudian kita tunggu dulu loadingnya ini. Kita pilih titik tiganya, kita tampilkan semua aplikasi, kita cari play service ya. Urutkan sesuai nama biar enak nyarinya. Nama aplikasi ini udah kita agak pelan-pelan. Namanya layanan play service atau Google Play Service ya, sama Play Store. Layanan Google Play. Nah ini layanan Google Play inilah yang sebenarnya itu membuat ponsel ini restart ya. Kita paksa berhenti, kemudian kita hapus data, kelola ruang, kemudian hapus semua data. Sebenarnya ini loh masalahnya. Dan kemudian kita coba hapuskan penyetelan sudah standar. Oke. Ini versi berapa? Ini kita cari dulu versinya. 12 versi 22 12 15. Ingat saya Februari sih seharusnya yang ini ya, yang normal itu yang Februari, yang ini udah kata sebentar. Karena ini videonya di rumah ya, kita lagi di rumah ini hari Minggu. Ada tetangga kita yang kesini, mau cek dulu hasil videonya nanti jelas atau enggak. Kalau nggak jelas kita bisa perjelas lagi ya. Jadi untuk langkah berikutnya, karena yang krusial itu mulai dari sini. Jadi ini langkah awalnya. Kita coba cek dulu videonya ya. Ya kita lanjutkan lagi ya dengan ganti kamera, karena kamera sebelumnya itu kurang jreng. Ya ini untuk versinya udah versi 22 12 15. Ini harusnya di versi Februari itu sekitar 21-an, bukan 22 ya, yang depannya ini. Jadi kita kembali dulu. Kita download pakai HP lain, terus taruh memori, nanti memorinya dipasang sini bisa, atau pakai PC ya. Jadi downloadnya sudah kita siapkan di sebentar, tak golek nih. Wah, itu mati nih buddy. Oke, ini kita udah siapkan ya. Jadi teman-teman silahkan ketik ysfinfo.com. Tuh, ysfinfo. Bisa ysfinfo.com atau ketik di Google dengan tulisan ngeblur. Nah, dengan tulisan ysfinfo tanpa spasi seperti ini di Google ya. Kemudian dicari, kemudian paling atas ini ysfinfo.com. Kemudian teman-teman bisa pilih yang garis 3 ini. Kemudian pilih aplikasiku. Setelah itu silakan download 2 ikan.
Silakan download dua aplikasi ini ya, Redmi System Manager sama layanan Google Play. Jadi silakan di-download keduanya, taruh di memori kemudian pasang ke sini. Karena kita di sini pakai PC, jadi pakai USB ya. Kita colokkan USB-nya. Ya. Akhirnya kita ngirim pakai Bluetooth ya. Mau kita download dari sini, mau taruh di memori, mau kita pasang di sini, ternyata kartu sama sinternya udah dibawa dan USB-nya ini nggak detect di PC ya. Ini USB-nya udah bermasalah sih. Kita download dan kirim lewat Bluetooth everybody. Karena memang untuk menjaga supaya ini nggak restart ya. Karena kalau belum di uninstall itunya, play service-nya itu masih crash, masih ini lagi apa? Beresiko ya, beresiko crash. Kita lanjut ke peralatan. File manager ya, ke file manager. Ini sambil delok HP ini sing tinggi ngerekam nih. Kemudian kita bisa ke ini, dua file ini yang barusan kita kirim lewat Bluetooth ya, ada di folder Bluetooth. Ini kita yang pertama install ini dulu, Redmi System Manager dulu ya, yang nurut ini kita pasang. Kalau ada notifikasi sumber tidak dikenal itu silakan diizinkan dulu, kemudian baru dilanjutkan lagi. Oke, setelah terinstall kita pilih buka aja langsung, kita buka. Kemudian kita pilih remove app ini ya, ini kita pilih. Pokoknya saran saya jangan sampai koneksi ke WiFi. Iki wis koneksi WiFi iki ceritanya. Oke, sampai setelah itu kita pilih yang ini, layanan Play Service ya, layanan Google Play. Kemudian kita pilih lainnya, kemudian copot pemasangan pembaruan. Ini masalahnya yang ini sebenarnya. Jadi saran saya, wah iya ndak belum administrator, kemudian kita nonaktifkan dulu ini ya. Itu kita matikan semua ya, akses lokasinya. Nah, baru bisa dicopot pembaruan. Soalnya yang menyebabkan restart itu sebenarnya bukan lokasinya, tapi layanan Play Service-nya ini. Dan ini udah kembali ke V10 ya. Intinya ini masalahnya. Kenapa kalau nyalakan WiFi kemudian akses lokasi itu langsung mati? Itu karena yang mengakses instan layanan Google Play ini yang paling intens, bukan instan, yang paling intens itu adalah lokasi ya tentunya. Oke, setelah itu baru kita bisa install aplikasi yang ini, yang Google Play ini, yang barusan kita download tadi, itu kita install. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini otomatis tidak berjalan jika layanan Google Play tidak diperbarui ya, seperti itulah. Ini kita install yang Google Play yang sudah kita download tadi, jadi versi kita sendiri. Kemudian ini langkah selanjutnya, ini step by stepnya memang agak sulit ya, tapi ya sebenarnya kalau mau yang permanen itu teman-teman bisa tanpa menggunakan layanan Google sama sekali. Jadi ya, tapi kalau orang Indonesia itu masih sangat ketergantungan sekali dengan Google ya. Akhirnya setelah sekian lama ya setelah itu kita coba ke ini ya, langkah akhirnya kita ke Play Store. Karena memang yang berpengaruh itu dari layanan Google-nya ini. Kita pilih ke lain kali, kita ke pengaturan, kita setelan. Ini update otomatisnya kita matikan ya. Jangan update aplikasi secara otomatis. Kemudian ya setelah dimatikan update otomatisnya ini insya Allah sudah aman ya. Jadi yang bermasalah itu itunya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengguna ini ya, ini kalau kita aktifkan lokasi udah aman sih harusnya. Kita coba pilih map sih. Kita coba map. Nah di sini kalau misalnya minta akurasi tinggi, ada nggak settingannya dari sini? Yang kita matikan untuk uninstallnya tadi ya. Ini kita coba. Kita coba di ini. Ini akurasi tinggi pun nggak pengaruh sih kalau ini harusnya. Bentar.
akurasi tinggi. Nah ini akurasi tinggi ini. Kita sudah pilih akurasi tinggi pun ini udah nggak mati untuk ininya ya. Nah ini kalau ada untuk GPS-nya udah aman sih. Kemudian ini ada permintaan update. Jadi ini coba kita klik ya. Gimana ini? Ini kita jadi Play Service-nya jangan sampai update. Layanan Google Play ya, layanan Google Play jangan sampai update. Kita udah pakai versi yang 21.4 21.12 atau 21.15 tadi. Kita pakai versi yang 21.48.58 ya. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau teman-teman terjadi lagi restart-restartnya atau terulang kembali, itu masih gunakan yang ini. Jadi dengan cara yang tadi ya, kita uninstall pembaruannya Google Play ini, kita cari seperti tadi, kemudian kita install yang Play Service yang sudah kita download tadi. Jadi dua file tadi jangan dibuang ya. Jadi kalau misalnya restart lagi, itu lagi. Seharusnya di Play Store ini kalau sudah kita disable, dia nggak akan memperbarui ya. Untuk pembaruan otomatisnya ini udah kita disable seperti tadi. Kita setelan, kemudian pembaruan otomatisnya ini kita pilih jangan update secara otomatis, itu harusnya udah nggak update lagi. Jadi mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu ya teman-teman yang mengalami masalah di Redmi Note 4. Jadi sejauh ini memang belum ada yang bisa untuk mengatasi fix bugnya di Redmi Note 4 Play Service di Redmi Note 4 ya ini ya. Kalau teman-teman pengen fix, nggak mau ini lagi, nggak mau restart lagi, itu solusinya cuma dua. Yang pertama pakai ROM Cina. Kalau pakai ROM Cina itu saya sangat tidak menyarankan karena nggak ada bahasa Indonesia dan layanan Google-nya. Kemudian kalau mau dipasang layanan Google pun juga bisa, tapi nggak ada Indonesianya ya, nggak selengkap yang kalau Play Store-nya itu seperti yang bawaan ROM global seperti ini. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua itu pakai akses root. Jadi HP-nya harus di root. Kalau di root itu memang agak lama prosesnya dan itu agak ribet. Kalau kita bikin tutorial juga resikonya nanti kalau teman-teman salah langkah bisa botlop. Jadi ini langkah yang paling ringan dan ini paling efektif sih. Sejauh ini kita pakai cara ini, usernya kita hubungi aman mas, aman. Sejauh ini masih aman ya. Jadi user yang di Redmi Note 4 ini, khusus di user Redmi Note 4, kita minta nomor teleponnya dan kita selalu hubungi masalah yang mungkin terjadi di Redmi Note 4 ini ya. Ya mudah-mudahan Google mau memperbarui Play Service-nya lagi ya dengan pembaruan yang tidak crash ke Redmi Note 4 dan atau HP-HP lainnya. Dan mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye.